Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Kurniawan, NIM 2014040045. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Yang mana dosen penampunya yaitu Ibu Nita Putri Utami, MPD. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, pokok pembahasannya yaitu mengenai yang pertama merancang tes, menilai sikap, yang kedua, yang ketiga penilaian keterampilan. Yang pertama, merancang teks. Bagaimana teknik penilaian pengetahuan dapat digunakan sesuai dengan karakteristik masing-masing KD. Teknik yang bisa digunakan adalah tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Namun, tidak menutupi kemungkinan digunakan teknik lain yang sesuai. Misalnya, per portfolio, per fotofolio, atau observasi, eh, dan skala penilaian pengetahuan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Inilah bentuk dari gambar skala penilaian pengetahuan. Ya, ini contoh dari kisi-kisi, eh, kisi-kisinya. Boleh teman-teman lihat di tabel yang saya bikin ini. Dan selanjutnya lakukan tes. Yang pertama, tes tertulis bentuk penilaian ganda. Tes tertulis bentuk uraian. Yang ketiga, tes lisan. Yang keempat, observasi. Ini contoh rubrik penilaian formatif. Boleh teman-teman lihat di gambar yang saya sajikan ini dan beserta soalnya. Ini selanjutnya soal-soal dari teks yang tadi. Selanjutnya kita masuk ke penilaian sikap. Sikap bermula dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan terhadap yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindak yang diinginkan. Kompetensi sikap yang dimaksud dalam panduan ini adalah ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan diwujudkan dalam perilaku. Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap prestasi peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran adalah refleksi, cerminan pemahaman dan kemampuan sikap peserta didik secara individu. Berikut ini adalah contoh pedoman pengamatan sikap spiritual. Petunjuknya berikut tanda checklist pada kolom sesuai dengan mengacu pada ketentuan berikut. Yang tidak penuh jika Anda tidak pernah melakukan sesuai pernyataan yang ada. Kadang-kadang jika kadang-kadang melakukan, seringkali
tidak melakukannya. Sharing, jika Anda sering melakukan dan kadangkala tidak melaksanakan. Selalu, jika senantiasa melakukan sesuai pernyataan yang ada. Selanjutnya boleh teman lihat untuk nanti di sini kita mengisi nama, materi, tanggal pengamatan, dan ini kolom yang kita sediakan yang di tabel ini sesuai dengan petunjuk yang di atas kita isi dengan tanda checklist. Selanjutnya yang ini sama juga kayak seperti yang tadi, petunjuknya di checklist juga, tetapi ini hanya ada ya atau tidak saja. Ini sama juga seperti contoh yang 1 dan 2, mengisi dan dengan checklist. Ini juga seperti yang tadi, cuman ada perbedaan di bagian tabelnya. Yang berikut saya jelaskan apanya untuk cara pengisiannya. Berikan penilaian dengan menggunakan angka 1 sampai 4 pada kolom yang bersesuaian dengan perilaku yang muncul pada diri siswa, mengacu pada kriteria berikut. Kalau angka 1, bila perilaku atau sikap yang muncul tidak relevan dengan aspek sikap. Nomor 2, bila perilaku atau sikap yang muncul kadang-kadang relevan dengan aspek sikap yang ada. Yang ketiga, nomor 3-nya, bila perilaku atau sikap yang muncul sering relevan dengan aspek yang ada. Dengan yang terakhir nomor 4-nya yaitu bila perilaku atau sikap yang muncul senantiasa konsisten dengan aspek sikap. Berikut lembaran tabelnya kita isi untuk menilai hasilnya gitu. Selanjutnya penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik terhadap kompetensi dasar pada KKI 4. Penilaian keterampilan merupakan menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Penilaian ini dimaksud untuk mengetahui apa pengetahuan yang sudah dikuasai peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya. Ketuntasan belajar untuk keterampilan ditentukan oleh suatu pendidik secara bertahap. Suatu pendidikan mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing suatu pendidik sebagai bentuk peningkatan kualitas hasil belajar. Selanjutnya ini instrumen penilaian pengetahuan. Suatu pendidik yaitu SMA Negeri 6 Semarang terus mata pembelajarnya matematika wajib, kelas atau semester kelas 7 ganjil, kompetensi dasar KD 3.2
Dua, menentukan dan menganalisis ukuran pusat dari penyebab data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram, maaf. Petunjuk pengajaran soal. Jawaban soal di bawah ini, jawablah soal di bawah ini dengan benar. Untuk soal uraian, silahkan kerjakan pada buku tugas, kemudian hasilnya dikirim lewat akun sosmednya masing-masing. Yang mana pertanyaannya, yang pilihan gandanya yaitu dalam pengukuran berat badan terhadap 80 warga RT 1 Desa Mundu seperti digambar pada tabel di bawah ini. Media dan data yang terlibat adalah berat badannya yaitu 35 sampai 90, 40 sampai 44, 45 sampai 49 dan seterusnya. Boleh teman-teman lihat di tabel yang saya sajikan tersebut. Selanjutnya ini contoh soal yang kedua, masih soal objektif. Boleh teman-teman lihat soalnya seperti ini. Apa cek? Apa cek? Dan ini soal yang lanjutan dari yang tadi. Sekian dulu dari penjelasan saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.